sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini, Mbak. Kejadian itu terus terulang. Saya ngerasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu, dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Terus di tahun 2018 ada yang melapor ke situ. Saya juga sudah diperiksa, saya bersedia menjadi saksi. Sudah diperiksa, sudah berjalan, ternyata gagal, tidak berhasil. Saya tidak putus doa, tapi kemudian ada yang menguatkan saya tuh, enggak, kalau ini nggak harus ditindak lagi, nggak ada yang berani melangkah, tidak akan berhenti masalah ini. Akhirnya saya menguatkan, ya Allah, tolong hamba. Saya memutuskan untuk mengambil ini jalur hukum. Kalau nggak seperti ini nggak akan selesai. Saya beranikan diri. Saya yakin Allah pasti menolong. Tak sedikit pun terbersit dalam benak korban. Kepergiannya untuk mondok di kota santri bakal berujung petaka. Di hadapan saya, korban satu menceritakan kronologi pencabulan yang dilakukan tersangka. Menurutnya, peristiwa tersebut bermula saat wawancara internal pada 2017. Di kegiatan itu memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkan. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Tapi dia memaksa, masih menggunakan alasan yang sama. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu masih menggunakan akal. Kamu belum menjiwai itu metafakta. Dia mengatakan mau mengenalkan saya, caranya dengan melepas seluruh pakaian. Saya tetap jawab, saya tidak mau. Saya tidak paham apa yang dimaksud. Saya tidak paham juga maksudnya metafakta itu bagaimana. Intinya tidak bisa digunakan akal. Saya harus menjiwai itu. Sampai dia menunggu lama dia menunggu. Saya tetap tidak berkenan. Dia menyuruh saya lagi dengan alasannya sama. Di situ saya merasa tertekan, saya merasa ngawang. Hidup nggak hidup, mati nggak mati. Saya benar-benar ngawang. Ibaratnya itu titik kehilangan induk. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ nggak ada orang sama sekali. Ngawang rasanya. Yang saya rasakan ngawang, benar-benar melayang. Saya berdoa sama Allah. Ya Allah, saya minta balasan. Dan dalam hati saya bilang, alam semesta menyaksikan. Dalam hati saya bilang bahwa alam semesta menyaksikan. Meskipun tidak ada orang di situ, alam semesta menyaksikan. Saya yakin alam akan membalas. Saya itu Menurut korban, peristiwa itu terjadi sebanyak 2 kali. Korban mengaku tahu ada sejumlah santri perempuan lain yang mengalami kejadian serupa. Korban kemudian mencoba mencari keadilan dengan menuliskan kronologi peristiwa yang menimpanya dan bermaksud menyampaikan tulisan tersebut kepada pimpinan tertinggi pesantren. Ia menitipkan tulisan itu kepada orang kepercayaan tersangka. Di luar dugaan korban, tulisan itu malah tersebar di grup percakapan pesantren. Di tengah kecemasannya,
2 pekan kemudian sejumlah pria mendatangi asrama dan memaksa korban membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan bersalah dan permohonan maaf. Terus mereka bilang kalau saya itu penyebar fitnah, mengatakan bahwa apa yang saya tulis itu fitnah. Saya sampaikan, saya tidak menulis fitnah, itu asli, nyata terjadi kepada saya. Mereka tetap memaksa, tetap menyatakan bahwa saya penyebar fitnah. Saya sampaikan, fitnah dari mana? Kalau memang itu fitnah dari mana? Itu real kejadian yang saya alami. Di situ sampai saya nangis. Saya juga bilang ke mereka, ke bapak-bapak itu, saya sampaikan ke mereka, bagaimana kalau kamu mempunyai anak perempuan, kamu mempunyai anak dan kamu mengalami hal yang sama seperti orang tua saya, anak kamu diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaanmu sebagai orang tua? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu menyuruh anakmu mau menulis surat pernyataan bahwa dia itu salah? Kenyataannya dia yang teraniaya. Bagaimana perasaanmu? Saya sampaikan ke mereka, mereka tidak bisa menjawab, tetap memaksa saya, tetap menyuruh saya menulis surat bahwa saya yang bersalah. Saya tidak merasa salah, saya tidak mau menulis. Saya jawab seperti itu. Masih ada korban selain korban 1, tetapi saya tidak berhasil bertemu korban 2. Saya mendapatkan pernyataan korban 2 dari rekaman percakapan telepon antara korban dan kuasa hukumnya. Korban 2 mengaku hampir 5 tahun dipacari oleh tersangka dan dijanjikan bakal diperistri. Korban mengaku dicabuli saat masih berusia 15 tahun pada 2012. 4 tahun kemudian, ketika korban berniat melepaskan diri dari tersangka, bukan kebebasan yang ia dapat. Jadi saya tuh udah dibuka paksa itu Pak. Belum kan ngapain saya itu kan udah semuanya disuruh. Saya udah bilang nggak mau, udah kayak gitu kan. Saya mau udah sampai nangis itu Pak saya awalnya, nangis. Terus habis itu saya minta putus, nggak bisa, udah itu. Nah terus lama-lama yaudah Pak, saya mau nggak mau di situ terus. Terus akhirnya kalau misalnya saya nolak ya udah mulai ada obrolan ancam gitu lah Pak, mulai ancam. Kalau nggak salah itu udah mulai bawa keluarga, terus katanya seolah-olah dia tuh kayak punya ilmu yang dia itu gimana ya, punya ilmu soal dia tuh ini loh, sampai tangannya dia tuh genggam gitu, bapak jenenge wong tua mau lu Pak gitu, mungkin nggak bisa Pak, apa ya Pak, saya itu lupa kata-kata itu kayak kotak gitu loh, nanti hancur gitu, di hotel. Nah terus kan perjanjiannya kan kudu nuruti apa kartu gitu kan, kudu tanggung jawab nanggonku. Kayak gitu ya udah. Nah ternyata udah pas udah di hotel, loh mas kok apa dia tuh ngajak lo mas, aku bilang gitu kan, aku mau loh, jadi aku mau ngomong apa, langsung saya itu langsung langsung ngomong itu di depan kayak pas gitu loh Pak. Loh kok jadi ayo pengen tahu mana ya kayak gitu loh Pak, pengen tak ajar mana gitu. Nyiksa benar ya. Nah ya udah ya Pak, ya saya mau nggak mau udah itu sama dia main bertiga udah. Jadi itu saya udah mulai nangis, saya nangis kok gini, aku bilang gitu. Korban 2 mencoba mencari perlindungan. Ia jatuh hati pada salah seorang santri di ponpes tersebut dan memohon bantuan kepada santri tersebut untuk membantunya lepas dari tersangka. Tetapi upaya korban diketahui tersangka. Menurut korban, ia kemudian dijemput paksa oleh orang suruhan tersangka dan dibawa ke sebuah tempat yang disebut Puri. Berarti belum selesai langsung saya digeret ke dalam gitu. Setelah itu langsung saya ditendang, dipukulin lagi. Itu sampai saya itu kan di sana kan di Jawa kan banyak jendela-jendela gitu kan Pak. Saya hampir mau jatuh ke bawah, tapi ditahan sama dia. Saya dua kali hampir jatuh dari jendela gitu Pak. Hari itu ya. Iya hari itu juga. Habis itu saya disuruh buka baju waktu itu Pak. Bukan lebih buat Mas. Langsung dia tuh langsung bawa tempat sampah. Udah di tangan, udah di atas. Bukan agak kayak gitu loh Pak. Bukan agak, masa aku mau langsung dilempar itu Pak, tempat sampah itu. Bagi korban 2, hari itu adalah hari paling perih dalam hidupnya.
Setelah dianiaya, korban disetubuhi secara paksa. Dengan pertolongan seorang teman, korban berhasil meninggalkan Puri dan pergi jauh dari pesantren. Ia berharap tersangka diadili dan dihukum. Saya tidak terima dengan tindakan asusila yang telah diperbuat oleh Mas Boy terhadap saya dan juga teman-teman saya. Dan saya mau Mas Boy dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum di negara Indonesia.